Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal penagihan pinjol di akhir tahun ini. Jadi banyak banget yang ngeluh bahwa penagihan kok makin gencar, terus kemudian DC-DC kok makin kasar dan seterusnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, di akhir tahun itu pasti semua kalangan, semua bisnis ataupun semua yang berhubungan dengan customer gitu ya, dengan nasabah apalagi dipinjol, itu selalu kejar setoran. Kejar setoran di sini artinya adalah ya mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar mereka bisa segera membayar utang-utang yang tertunggak tadi. Dan karena mereka kejar setoran, pasti penagihan-penagihannya juga akan semakin brutal dalam tanda kutip ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tiba-tiba sepi, sekarang jadi rame lagi, nah itu wajar. Ya kalian harus tahu dulu, teman-teman harus pahami dulu, ya memang ini sesuatu yang wajar. Jadi nggak usah dipikir, wah kenapa ini. Nggak usah panik, karena ya memang itu adalah tugas mereka untuk menagih ke teman-teman sekalian. Nah, satu hal lagi yang teman-teman harus ketahui, karena ya ini mereka sebenarnya nggak ada bedanya sama sebelum-sebelumnya, cuman mereka lebih cerdik aja, lebih aneh-aneh aja, lebih aktif lah ya, lebih aktif banget lah untuk melakukan penagihan-penagihan. Satu yang pengen saya kalian pahami ya gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dibayar dulu ya. Jadi apapun itu, DC bakal ngancam nagih, bakal ngambil uang tunai, bakal ngambil semua uang di dompet kalian, katanya seperti itu ya, di WA atau via telepon. Terus kemudian bakal ngambil motor kalian untuk digadaikan dulu agar teman-teman bisa bayar utangnya, atau mungkin ngambil HP atau ngambil perhiasan dan lain sebagainya untuk sebagai ganti pembayaran. Tidak perlu takut. Itu adalah ancaman belaka. Kalau ada WA atau SMS yang bilang bahwa nanti saya akan ambil, akan kita cairkan kendaraan Anda, akan kita bantu untuk digadaikan atau untuk dijual, atau untuk juga HP bisa ya, atau perhiasan, kumpulkan perhiasan-perhiasan, nanti kita akan ke toko emas bareng-bareng untuk cair semua. Nah, itu adalah gertakan aja. Mereka tidak berhak untuk melakukan hal itu. Memaksakan untuk pembayaran, untuk menerima uang tunai, mereka tidak berhak ya. Apalagi yang ngomong ini adalah DC-DC yang nge-WA kalian via WA, via telepon dan lain sebagainya. Itu mereka itu kadang beda banget sama DC lapangan yang benar-benar datang ke rumah. Kadang juga bukan satu orang ya, yang nge-WA-in terus siapa, yang datang siapa, nggak nyambung. Dan bahkan kadang yang datang pun nggak tahu menau kalian sudah ditagih dengan cara-cara seperti apa. Jadi tugas mereka memang beda-beda, cuman ya ada koordinasi lah. Ini sudah ditagih, nggak bisa-bisa, ini sudah galbe berapa, data pinjamannya berapa, itu pasti ya memang akan disampaikan kepada DC lapangannya ya. Cuman kembali lagi, kalau memang belum ada uangnya, nggak ada uangnya buat bayar, ya tidak usah dibayar terlebih dahulu. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ya karena ya mau gimana lagi, resiko galbe pinjol sudah jelas, sudah ada di dalam POJK, sudah ada aturan-aturannya, udah ada resiko terberatnya harus apa, resiko terberatnya bagaimana, sudah ada semuanya. Jadi menurut saya nggak ada alasan buat kalian untuk takut, untuk panik, dan nggak perlu juga mendengarkan ancaman-ancaman dari mereka. Ya, ancamannya pasti macam-macam dan aneh-aneh lah, dan mungkin di luar logika, di luar nalar lah. Tapi buat sebagian orang yang awam akan hal ini, pasti mengiranya itu beneran, pasti ngiranya itu benar-benar suatu akan terjadi gitu loh. Jadi mereka bakal panik, bakal stres, dan dia buru-buru nyari dana talangan. Nah, dana talangan inilah yang harus dihindari. Jangan sampai menambah hutang hanya untuk membayar utang sebelumnya. Karena utang kita akan semakin besar dan gak ada selesainya. Kita akan merasa ketergantungan di situ, yang ujung-ujungnya di saat mentok tidak ada yang mau mencairkan uang ke kalian. Nah, di saat itulah kalian pasti akan terpuruk, teman-teman. Ya, jadi yuk semuanya kembali ke tujuan kita masing-masing. Kita pengen memperbaiki hidup kita pengen terbebas dari pinjaman online, kita pengen bisa membayar hutang-hutang kita. Apa yang pertama harus kita lakukan adalah mulai untuk memahami dulu, mengikhlaskan dulu, menerima dulu bahwa resiko galbe pinjol ini bukan apa-apa. Resiko galbe pinjol ini bukan sesuatu yang berat. Ya, dari sini kita mulai untuk menata pikiran dan mental kita untuk menghadapi segala ancaman, segala somasi katanya seperti itu, segala bujuk rayu atau tipu-tipuan dari oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ya, fokuskan pada apa yang bisa kalian kerjakan, pada pekerjaan, keluarga, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk masalah pinjol bagaimana? Udah deh, bodo amat, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa.
Yang penting kalian ada niatan bayar, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada masalah selama kalian nggak mau mengajukan pinjaman di tempat lain. Karena kan butuh slik OJK. Sedangkan kalau Galbay, slik OJK kalian pasti tidak akan bisa digunakan atau katakanlah di blacklist BI checking. Ya, tetap semangat, perbaiki ibadahnya, dekatkan diri sama Allah, perbanyak zikir biar hati tetap tenang, biar diberikan kemudahan dan biar diberikan petunjuk yang luar biasa yang bisa membuat kalian akan terbebas dari jerat utang pinjaman online seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.